Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak kelas 4, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini belajar dengan Miss Eta, Matematika tema 1, yaitu pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok benda. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0. Jadi B itu ada yang di bawah ya, ini tidak boleh 0. Nah, ini adalah contoh gambar pecahan. Misalnya ini ada lingkaran, kemudian lingkarannya dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang dua bagiannya diarsir. Maka bentuk dari pecahan ini dituliskan sebagai 2/3 dari lingkaran diarsir. Di mana angka 2 itu merupakan pembilang dan angka 3 yang berada di bawah sebagai penyebut. Memahami pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan contoh gambar berikut. Nah, di sini contohnya, Miss Ata punya satu kotak roti yang dibagi dua. Maka nilai pecahan dari yang diarsir adalah satu bagian dari dua potong roti. Jadi 1/2 atau setengah. Nah, kalau di sini rotinya yang kedua ini dipotong menjadi 4 bagian, kemudian diarsir 2 bagian. Maka bentuk pecahannya adalah 2 dari 2 yang diarsir ini terhadap pembilangnya yaitu 4 karena ada 4 bagian. Jadi nilainya adalah 2/4. Selanjutnya kalau ada roti yang dipotong 6, kemudian ada 3 bagian yang diarsir seperti ini, maka bentuk pecahannya adalah 3/6. Selanjutnya, jika rotinya dipotong menjadi 8 bagian, kemudian ada 4 bagian yang diarsir, maka bentuk pecahannya adalah 4/8. Yang terakhir, jika roti ini kemudian dipotong menjadi 12 bagian dan yang diarsir sebanyak 6 bagian, maka bentuk pecahannya adalah 6/12. Daerah persegi panjang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahannya dituliskan di sini ada 1/2, kemudian 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Nilai dari kelima pecahan ini sama nilainya. Maka pecahan-pecahan ini disebut sebagai pecahan senilai. Cara lain untuk menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, kalau di sini ada pecahan 1/2, maka terhadap pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan menggunakan bilangan yang sama. Di sini bilangan yang dikalikan pengalinya adalah 2. Ya, jadi yang pembilangnya dikalikan dengan 2, kemudian penyebutnya juga dikali 2. Maka nilainya adalah 2/4. Selanjutnya, 1/2 ini kita kalikan dengan 3. Pembilang dikalikan 3, penyebutnya juga dikalikan 3. 1 dikali 3, 3, 2 kali 3, 6. Maka nilainya adalah 3/6. Selanjutnya, pecahan 1/2 ini dikalikan 4. Maka pembilangnya dikalikan 4, penyebutnya juga dikalikan 4. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. Maka nilainya adalah 4/8. Selanjutnya, pecahan 1/2 ini dikalikan dengan 6. Bebas ya, ini boleh dikali 2, 3, 4, 5, 6, 100 gitu. Tapi pengalinya antara pembilang dan penyebutnya ini harus sama ya. Jadi di sini pembilangnya dikali 6, penyebutnya juga dikali 6. 1 dikali 6, 6, kemudian 2 dikali 6, 12. Nah, jadi pecahan 1/2 ini senilai dengan pecahan 2/4, 3/6, 4/8,
6/12 ini dikatakan senilai atau mempunyai nilai yang sama. Ya, jadi syaratnya pengali antara pembilang dan penyebutnya harus sama. Berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini ya, jadi syaratnya pengalinya harus sama. Selanjutnya, perhatikan hubungan pecahan-pecahan berikut. Nah, sekarang kalau ada pecahan 2/4. Dari 2/4 ini antara pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Ya, jadi kita cari bilangan yang bisa membagi 2 dan 4, yaitu 2. Di sini pembilangnya 2, penyebutnya 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Selanjutnya 3/6. Nah, 3/6 kita cari bilangan yang bisa membagi 3 dan 6, yaitu 3. Jadi 3 dibagi 3, 6 dibagi 3. Bisa ya, ini kan carilah pembagi yang bisa membagi pembilang dan penyebut ini. 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Selanjutnya, kalau ada 4/8, maka pembaginya yang bisa digunakan adalah 4. Jadi, carilah bilangan yang bisa membagi antara pembilang dan penyebut ini sehingga nilainya sederhana. Ini ya tujuannya. Jadi 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2. Kalau 6/12, nah ini pembaginya kita bisa gunakan sehingga menghasilkan bilangan pecahan yang sederhana, yaitu bilangannya 6. Jadi 6 dibagi 6 untuk pembilangnya 1, kemudian untuk penyebutnya 12 dibagi 6, yaitu 2. Nah, berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Jadi ini juga dikatakan dengan pecahan senilai. Selanjutnya yang C, menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang lebih kecil. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Jadi udah selesai, sudah mentok ya, nggak bisa dibagi lagi. Contohnya, kalau di sini ada pecahan 16/24, jadi pembilangnya 16, kemudian penyebutnya 24. Pertama kita coba bagi antara pembilang dan penyebutnya dengan 2. Carilah pembagi yang bisa membagi keduanya, gitu ya. Kalau misalkan, kenapa nggak 3? 16 kan nggak bisa dibagi 3, gitu ya. Jadi harus dicarikan bilangan yang bisa membagi antara pembilang dan penyebutnya, gitu. Jadi harus nggak boleh ada bersisa, jadi harus habis dibagi. Nah, di sini kita coba 2. Nah, kenapa ini 2? Ciri-cirinya lagi 16 dengan 24 merupakan bilangan genap. Maka mulailah pembaginya kalau dengan bilangan genap itu mulailah dibagi dengan 2. Ini bisa ya. 16 dibagi 2, 8. Kemudian 24 dibagi 2, 12. Maka ketemu 8/12 tadi, ternyata 8/12 masih bisa disederhanakan. Artinya masih bisa dibagi lagi. Ya, coba dibagi dengan 4. Kita bagi dengan 4 ya, jadi karena 8 bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 4. Dan hasilnya adalah 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat 2/3 ini, nah ini udah nggak bisa dibagi lagi. Mau dibagi dengan 2, 2 dibagi 2, 3 dibagi 2, nah kan nggak bisa. Maka 2/3 ini adalah pecahan yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 16/24 adalah, wah ini salah ketik ya, ini harusnya adalah 2/3. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Selanjutnya,
kita akan membandingkan pecahan. Nah, simbol untuk membandingkan pecahan, ini bisa seperti ini bentuknya, namanya kurang dari. Nih, Miss tuliskan lagi di sini ya. Yang seperti ini namanya kurang dari. Lalu yang bentuknya seperti ini lebih dari. Atau satu lagi sama dengan. Ya, perhatikan contoh dari gambar berikut. Ini ada gambar pi, pi-nya dibagi menjadi 2. Oke, maka dibuat kalimatnya, Fatih mempunyai setengah dari sebuah pi, karena potongannya hanya ada setengah. Kemudian selanjutnya, bentuknya seperti ini. Ini berarti kita potong menjadi 4 bagian ya. Dipotong jadi 4 bagian, pi-nya bentuknya seperti ini, berarti ada 3 potong, maka kalimat matematikanya adalah Ainun mempunyai 3/4 dari pi sejenis. Yang terakhir, nah ada sepotong pizza seperti ini yang kalau kita gambarkan ternyata ini pi-nya dibagi menjadi 4 ya. Ini berarti ada satu potong dari 4 bagian, maka dituliskan Alika mempunyai 1/4 dari pi sejenis. Kesimpulannya dari ini adalah pi Ainun lebih besar daripada Fatih. Artinya 3/4 lebih besar daripada 1/2. Betul kan ya gambarnya? Nih, 3/4 lebih besar daripada 1/2. Berdasarkan potongannya bisa terlihat ya. Pi-nya Ainun lebih besar daripada pi-nya Fatih. Selanjutnya, kita akan membandingkan antara pi-nya Alika dengan pi-nya Fatih. Ini Alika dan Fatih. Lebih besar mana? Yang Fatih ya. Maka dituliskan Alika kan nilainya 1/4. Kemudian Fatih nilainya 1/2. Maka 1/4 lebih kecil daripada 1/2. Ya, kalau dituliskan dengan lambangnya maka seperti ini. 3/4 lebih besar dari 1/2. Dan selanjutnya 1/4 lebih kecil dari 1/2. Ini kalau kita lihat dari gambar. Selanjutnya, ini ada lingkaran yang dibagi menjadi 6 bagian, sama-sama 6 bagian. Cuma perhatikan yang sebelah yang warnanya kuning, ini ada 5/6. Kemudian yang warnanya biru dibagi jadi 2 ya. Sekarang kalau dibandingkan antara gambar yang diarsir ini, kedua bentuk gambar ini, maka lingkaran yang kuning lebih banyak bagiannya ya. Maka ini dituliskan sebagai 5/6 lebih dari 1/2. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita juga bisa dengan menggunakan menyamakan penyebut ya. Penyebut dari kedua pecahan. Pertama, kita harus membandingkan langsung pembilangnya. Jadi, kalau di sini ada gambar lingkaran yang dipotong sama-sama menjadi 8 bagian. Nah, yang sebelah kiri besarnya adalah yang diarsir 3/8, kemudian yang sebelah kanan 5/8. Nah, bisa terlihat dari gambar kalau yang 5/8 lebih besar. Ya, 5/8 lebih besar daripada 3/8, maka dituliskan sebagai 3/8 kurang dari 5/8. Nah, sekarang karena dalam gambar ini penyebutnya sudah sama, maka kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Pembilangnya saja kan hanya 3 dan 5. Kita juga bisa nih, jadi pembilangnya dibandingkan, yaitu 3 lebih kecil daripada 5. Jadi, kalau penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. 3 dengan 5, besar 5, maka 3 kurang dari 5. Ya, seperti ini penulisannya. Penyebut kedua, pecahan berbeda. Nah, sekarang penyebutnya berbeda nih dia. Ada 1/3 dengan 1/4. Nah, bagaimana caranya? Kita buat samakan penyebut pecahan. Kemudian baru kita bisa lakukan perbandingan.
pembilangnya. Ya, di sini ada gambar pecahan yang nilainya 1/3 dengan 1/4. Baik, kita bandingkan di sini 1/3 dengan 1/4. Kita samakan penyebutnya, ini yang bagian bawah ya, 3 dan 4. Bisa kita samakan dengan menggunakan kelipatan. Ya, jadi ini dari mana 12? Jadi seperti ini. Kita cari dari kelipatannya. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, selanjutnya 9, 12, 15. Ya. Kemudian selanjutnya kelipatan 4. Kelipatan 4. Mulai dari 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Nah, terlihat antara 3 dan 4. Di sini kelipatannya yang ketemu berapa nih? 12 kan? Ya, jadi kelipatan antara 2 dengan 4 yaitu 12. Jadi kita bisa menyamakan penyebutnya 1/3 dengan 1/4 itu menjadi 12. 1/3 dan 1/4 menjadi 12. Nah, ini digeser saja. Kita buat penyebutnya menjadi 12. Sekarang dari penyebutnya 3 menjadi 12. Diapain ya? Oh, dikali 4. Nah, sama seperti tadi pecahan senilai, ketika penyebutnya dikalikan 4, maka kita lakukan hal yang sama dengan pembilangnya. Pembilangnya juga kita kalikan 4, supaya pecahannya senilai. 1 dikali 4, 4. Oke, yang selanjutnya, ini perbandingannya. 1/4 dengan 12 per berapa ya? Di sini dari 4 ke 12, nah ini harus dikalikan 3 ya. Dari 4 ke 12 dikalikan 3, maka pembilangnya juga kita lakukan hal yang sama, yaitu dikali dengan 3 supaya menghasilkan pecahan yang senilai. 1 kali 3, 3. Nah, ini yang kita dapat. Pecahan baru yang kita dapat 4/12 dan 3/12. Ya, lanjut ke sini. Maka 4/12 dan 3/12 kita bandingkan. Ketika penyebutnya di sini sudah sama, maka yang perlu kita bandingkan hanya pembilangnya, 4 dan 3. Di mana 4 itu lebih besar daripada 3. Maka setelah pembilangnya dibandingkan, yaitu 4 lebih besar dari 3, jadi bisa dituliskan 4/12 lebih besar dari 3/12. Atau kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya. 4/12 kan tadi punya 1/3 ya. Jadi 1/3 lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan lebih mudah dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, maka urutan pembilangnya. Nah, jika diketahui ada 3 pecahan seperti ini, kemudian diminta urutkan pecahan dari yang terkecil. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tentukan pecahan senilai yang berpenyebut sama. Nah, dari 4, 3, dan 6, kita harus menyamakan penyebutnya ini, tiga-tiganya ini. Kita cari kelipatannya antara 4, 3, dan 6. Berapa ya? Ya. Kita coba di sini. Kelipatan 4, kelipatan 3, dan kelipatan 6. Kelipatan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Dan selanjutnya kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya.
Sudah terlihat kelipatannya yang sama? Kelipatan yang sama di antara 4, 3, dan 6. Ini dia. Ya, 12 ternyata. Maka penyebut dari 4, 3, dan 6 kita samakan, yaitu nilainya 12. Ya, kita samakan menjadi 12. Nah, dari 4 ke 12 itu kita perlu mengalihkan dengan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, otomatis pembilangnya juga harus kita kalikan 3. Ya, jadi 3 dikali 3, 9, 4 dikali 3, 12. Ini yang pertama. Kemudian pecahan yang kedua, 2/3. Dari 3 ke 12 penyebutnya, itu kita perlu mengalihkan dengan 4. Ya, karena penyebutnya dikali dengan 4, maka pembilangnya juga perlu kita kalikan dengan 4. 2 dikali 4, yaitu 8. Maka pecahan 2/3 itu sama dengan 8/12. Selanjutnya yang terakhir 5/6. Nah, kalau 6 tadi untuk mendapatkan angka 12, maka kita perlu kalikan dengan 2 karena penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga harus kita kalikan 2. 5 dikali 2, 10. Jadi, bentuk lain dari 5/6 adalah 10/12. Nah, setelah kita mendapatkan angka penyebut yang sama, yaitu 12, nah sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya. Jadi 3/4 itu sama nilainya dengan 9/12, kemudian 2/3 itu sama dengan 8/12, kemudian yang terakhir 5/6 itu sama dengan 10/12. Karena di sini diminta mengurutkan pecahan dari yang terkecil, maka lihat aja pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, nilainya 12, maka perhatikan pembilangnya. Antara 9, 8, sama 10, maka yang paling kecil adalah 8, lalu 9, lalu 10. Ini sudah diurutkan berdasarkan pecahan dari yang terkecil. Maka kita kembalikan bentuknya yang asal. 8/12 itu asalnya dari 2/3. Kemudian 9/12 asalnya dari 3/4. Yang terakhir 10/12 asalnya dari 5/6. Maka jawabannya ini 2/3, 3/4, 5/6. Selanjutnya, kita akan mengenal berbagai bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang pertama, pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Nah, pembilang yang ada di atas ya, dan penyebut adanya di bawah. Perhatikan, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya kurang atau lebih kecil daripada penyebutnya. Di sini 7 pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 2 lebih kecil daripada 3, 5 lebih kecil daripada 9. Ini yang disebut dengan pecahan murni. Selanjutnya yang kedua ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. Contoh, ini pembilang, ini penyebut. Perhatikan, nilai pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 11 lebih besar daripada 9, kemudian 5/4. 5 lebih besar daripada 4. Yang terakhir 7/5. 7 lebih besar daripada 5. Jadi pembilangnya lebih besar. Ini namanya pecahan tidak murni. Selanjutnya kita belajar tentang pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan biasa. Pecahan tidak murni dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Contoh, pecahan 7/5. Ini artinya 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 itu 3, sisa 2. Jadi dituliskan, kan 3 nih ya, 17 dibagi 5 itu 3. Sisanya 2 tulisnya di atas, dan pembaginya tetap, yaitu 5. Jadi, atau penyebutnya tetap 5. Jadi bentuk
Pecahan campuran dari 17/5 adalah 3/2/5. Pecahan 3/2/5 disebut dengan pecahan campuran. Nah, kalau yang ini namanya pecahan biasa, yang ini namanya pecahan campuran. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Di sini cara mengubahnya 2 dikali 4, ya. 2 dikali 4, kemudian ditambah 1. 2 dikali 4, 8, ditambah 1, 9. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 2/1/4 adalah 9/4. Ya, 9 ini dari mana? Dari 2 dikali 4 itu 8, tambah 1 jadi 9, kemudian penyebutnya tetap yaitu 4. Semoga mudah dipahami. Oke, baik, kita akan masuk ke contoh soal. Lengkapi pecahan senilai yang sesuai dengan gambar. Wah, di sini ada lingkaran yang sudah diarsir. Perhatikan nomor 1, ini besarnya nilai pecahan dari gambar yang diarsir adalah 1 dari 2 bagian. Maka nilai pecahannya adalah 1/2. Nah, bagaimana dengan pecahan yang gambar sebelahnya? Nah, ini ada 4 bagian. Cuma hitung yang diarsir ada berapa bagian? 2 ya. Ada 2 bagian yang diarsir. Oke, selanjutnya nomor 2. Ini ada lingkaran yang dipotong menjadi 3 bagian. Perhatikan yang diarsir ada 1 dari 3 bagian, jadi nilainya 1/3. 1/3 sama dengan, nah, sama dengan ketika pecahan ini, gambar ini dibelah menjadi 6, kemudian hitunglah bagian yang diarsir ada 2. Kemudian yang ketiga, di sini 1 yang diarsir dari 4 potongan atau 1/4 itu sama dengan, nah, ini ada lingkaran yang dibelah menjadi 8 bagian dan yang diarsir sebanyak 2. Maka nilainya di sini menjadi 2/8 ya. Perhatikan di sini nilai 1/2 itu sama dengan 2/4. Yang bagian 2, 1/3 sama dengan 2/6. Yang ketiga, 1/4 sama dengan 2/8. Ya, kalau perhatikan di sini dari 1 ke 2 ini dikali berapa ya? Dikali 2. Kalau pembilang dikali 2, penyebut juga kita kali 2. Sama ya, pengalinya 2 dengan 2, pembilang dengan penyebutnya, dan dihasilkan pecahan 2/4. Ini artinya senilai. Selanjutnya yang kedua. Dari 1 menjadi 2, berarti dikalikan dengan 2 juga nih. Nah, karena pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga kita kalikan 2 nih. 3 dikali 2, 6. Wah, sama juga nih. Berarti 1/3, pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 2/6. Nah, yang terakhir, apakah pecahan 1/4 ini sama dengan 2/8? Ya, kita buktikan. Dari 1 ke 2 ini dikali dengan 2. Kalau pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2. Terbukti ya, pecahan 1/4 sama dengan 2/8. Oke, selanjutnya. Nah, ini udah nggak pakai gambar lagi, jadi di sini kita harus mengisi dengan pecahan senilai yang diketahui. Ya, di sini carilah pecahan senilai yang diketahui dulu nih. Yang pertama, nomor 1. 14/21 sama dengan 2 per gitu. Berarti yang harus kita cari di sini penyebutnya. Pecahan yang kedua ya. Nah, bandingkan pecahan yang diketahui, yaitu ini pembilangnya diketahui ya.
kita bandingkan 14 dengan 2. 14 dengan 2 diapain ya? Oh iya, dibagi dengan 7. Maka lakukan hal yang sama dengan penyebutnya. Maka 21 juga kita bagi 7. 21 dibagi 7, 3. Oke? Ngerti ya? Kayak nomor 2 sekarang. Ganti warna. Ada pecahan 12 per 20 senilai dengan titik-titik per 10. Nah, ini yang diketahui sekarang penyebutnya. Nah, kita bandingkan penyebutnya dulu. Dari 20 ke 10, diapain ya? Oh iya, dibagi 2. Maka lakukan hal yang sama terhadap pembilangnya, yaitu 12, juga kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6. Oke, sekarang yang ketiga. Selanjutnya, di sini ada pecahan 15 per titik-titik sama dengan 5 per 9. Nah, mana yang diketahui? Yang diketahui pembilangnya. Ya, kita cari tahu dulu nih pembilangnya. Dari 15 ke 5. Bagaimana dari 15 ke 5? Oh, dibagi 5. Ya. Atau sebaliknya. Karena kita mau bisa juga ke arah sebaliknya. Kalau ke arah sebaliknya seperti ini. Jadi dituliskan, ini kan diketahui kan 15 sama 5. Karena kita mau cari yang 9 ke sini gitu ya. Lompatnya ke sini. Gini lompatnya ke sini. Kita kasih tanda panahnya ke sini. Gitu ya. Dari 5 ke 15. Bagaimana bisa dari 5 ke 15? Ada yang tahu? Ya, dikali dengan 3. Nah, karena pembilangnya dikali dengan 3, maka penyebutnya kita kalikan juga dengan 3. 9 dikali 3, 27. Yang selanjutnya nomor 4. Nah, di sini ada titik-titik per 18 sama dengan 2 per 6. Yang diketahui adalah, nah ini penyebutnya. Sama nih kayak tadi kita bandingin. Karena kita mau ke sini arahnya, kita kasih tanda panahnya ke sini aja ya, gini. Cet, gini. Tuh. Si tanda panahnya seperti ini. Dari 6 ke 18, 6 ke 18 dikali dengan, siapa yang tahu? Ya, 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. 2 dikali 3, 6. Mudah ya? Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, tuliskan 5 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Masih ingat dengan pecahan senilai? Ya, kita coba mengalihkan masing-masing. Jadi ini soal yang nomor 1, ini 1 per 2. Jadi 1 per 2, antara pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 2. Jangan dikalikan dengan 1 ya. Kalau dikalikan dengan 1, itu ketemunya bilangan itu lagi. 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Selanjutnya kita kalikan dengan 3. 1 per 2-nya kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. Selanjutnya 1 per 2-nya kita kalikan dengan 4. Seperti ini, maka 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Selanjutnya 1 per 2-nya kita kalikan dengan 5. 5, 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Yang terakhir 1 per 2-nya kita kalikan dengan 6. Bebas ya sini angkanya, cuma Miss ambil yang berurutan saja supaya lebih mudah. Angkanya kecil. 1 dikali 6, 6. 2 dikali 6, 12. Nah, dapat nih. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1 per 2 apa aja? Di sini ada 2 per 4. Kemudian 3 per 6. Selanjutnya 4 per 8. Selanjutnya ada 5 per 10. Yang terakhir 6 per 12. Dan seterusnya, ini masih banyak lagi. Oke, soal yang selanjutnya. Kita bagi dulu. Oke. Di sini
angkanya adalah 2/3. Nah, sama kayak tadi, 2/3 kita kali dengan 2 dulu. Dikali 2 pembilangnya, penyebutnya dikali 2. Maaf, salah tulis. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Selanjutnya kita kalikan dengan 3. 2/3-nya kita kalikan, pembilangnya 3, penyebutnya 3. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Selanjutnya 2/3-nya kita kalikan dengan 4. 2 kali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Ini baru 3. Selanjutnya 2/3-nya kita kalikan dengan 5. 2 dikali 5, 10. 5 dikali 5, 25. Yang terakhir 2/3-nya kita kalikan 6. 2 dikali 6, 12. 5 dikali 6, 30. Jadi di sini kita tuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3, yaitu 4/6, 6/9, 8/12, 10/25, 12/30, dan seterusnya. Kamu bisa menggunakan perkalian antara pembilangan dan penyebutnya bilangan berapapun. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini ada juga contohnya. Lagi. Sekarang kita ambil 3 saja ya. Ini 3 pecahan senilai. Ya. Sini 5/6. Kita mulai kalikan dengan 2. 5 dikali 2, 10. 6 dikali 2, 12. 5/6 kita kalikan dengan 3. Pembilang kali 3. Penyebut dikali 3. 5 dikali 3, 15. 6 kali 3, 18. Selanjutnya 5/6-nya antara pembilang dan penyebutnya kita kalikan 4. 5 dikali 4, 20. 6 dikali 4, 24. Ya, Miss tuliskan sampai 3 saja ya di sini. Jadi besarnya pecahan senilai dari 5/6 itu ada 10/12, kemudian 15/18, selanjutnya 20/24. Ini kalau langsung lagi kita kalikan 5. 5 dikali 5, 25. 6 kali 5, 30. Kali 6, 5 kali 6, 30. 6 kali 6, 36. Oke, lanjut. Kita punya angkanya 5/8. Sama, 5/8-nya kita kalikan dengan 2. 5/8 dikali 2, pembilang, penyebutnya juga 2. 5 kali 2, 10. 8 dikali 2, 16. 5/8 kita kali dengan 3. Pembilang dikali 3, penyebut juga dikali 3. 5 dikali 3, 15. 8 dikali 3, 24. 5/8 kita kali dengan 4. 5 dikali 4, kemudian 8 kita kali 4. 5 dikali 4, 20. 8 kali 4, 32. Yuk kita tuliskan bilangan pecahan senilai untuk 5/8 adalah 10/16, 15/24, 20/32. Nah, ini kan sampai kali 4 ya. Kalau kita kali 5, 5 kali 5, 25. 8 kali 5, 40. Selanjutnya kita kali 6, 5 kali 6, 30. 8 kali 6, 48. Oke, lanjut. Nah, sekarang tuliskan tanda perbandingan yang tepat untuk pasangan pecahan berikut ini. Lebih besar, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, untuk yang pertama nomor 1 mudah ya, karena penyebutnya sudah sama nih. Kita nomor 1 dan nomor 2 penyebutnya sudah sama. Kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. 6 dan 3 lebih besar 6, maka tandanya seperti ini. Oke. Ini adalah lebih dari. Dibacanya nih 6/9 lebih dari
3/9. Kayak yang nomor 2, 5/13 dengan 8/13. Penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. 5 dengan 8. Ya, tandanya seperti ini. Artinya, 5/8 kurang dari 8/13. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Masih ingat yang tadi ya? Kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Nah, di sini 2 dengan 4. 2 dengan 4, kita cari nih kelipatannya antara 2 dengan 4. Yaitu kelipatan 2 dengan 4, 4 dengan 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8. Nah, ketemu nih. Berapa? 4. Ya, sini 4. Bisa digunakan. Nah, 3/4 tetap. Kemudian 1/2-nya kita ubah menjadi 4 di sini. Nah, 2 menjadi 4 itu karena dikali dengan 2. Maka pembilangnya juga kita kali dengan 2. 1 kali 2, 2. Nah, udah sama nih. Penyebutnya 4 sama 4. Sekarang kita bandingkan pembilangnya 3 sama 2. 3 dan 2 lebih besar 3. Maka 3/4 lebih dari 2/4. Selanjutnya, nah ini penyebutnya ini 60 dan 5. Kita cari dulu kelipatannya. Sini aja ya, geser. Kelipatan antara 60 dengan 5. 60, 120, dan seterusnya. Kalau 5, ya kita perkalian 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Wah, ketemu nih. Ketemunya itu 60 ya. Sini kita sudah ketemu bilangannya 60 kelipatannya. Maka yang 60 udah tetap, yang 5 ini menjadi 60. Nah, dari 5 ke 60 gimana ya caranya? 5 dikali berapa supaya jadi 60 anak-anak? Ya, kalau kamu ini kita bisa ngitung dari sini juga bisa sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 5 dikali 12. 60. Karena penyebutnya dikali 12, maka pembilangnya juga kita kali 12 ya di sini. 1 dikali 12, 12. Nah, ketika penyebutnya sudah sama 60, maka bandingkan pembilangnya. 12 dengan 12 sama. Maka tandanya adalah sama dengan. Oke, selanjutnya. 6/10 dan 3/4. Oke, kita cari kelipatannya dulu. Kelipatan antara 10 dan 4 adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, di sini sudah diketahui, kita dapat ya. Kelipatannya adalah 20. Nah, berarti kita pakai 20 nih penyebutnya. Ya, penyebutnya 20. 10 supaya bisa menjadi 20 itu dikali berapa ya? Ya, betul, dikali 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita harus kalikan 2. Ya, pembilangnya kita kali 2. 6 kali 2, 2. Oke, sekarang pecahan yang selanjutnya. Sini 4 menjadi 20. Oh ya, dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga kita harus kalikan 5.
3 dikali 5, 15. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama nih. 20 dengan 20. Maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja, yaitu 2 dengan 15. 2 dengan 15, lebih besar 15 ya. Maka tandanya seperti ini. 2 per 20 kurang dari 5 per 20. Atau kita kembalikan ke soal 6 per 10 kurang dari 3 per 4. Ya, semoga mudah dipahami. Oke, masih ada lagi? Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dari 4 pecahan ini. Gimana caranya? Caranya sama seperti tadi, kita harus mengurutkan berdasarkan mencari membuat sehingga penyebutnya sama. Jadi kita menyamakan penyebutnya dulu. Penyebutnya di sini ada 4, 5, 2, dan 20. Yuk kita cari kelipatannya dulu ya. Kelipatan antara kelipatan 4, 5, 2, dan 20 adalah 4, 8, 12, 16, 20. Wah, ini ketemu nih 20 nih. 5, 15, 20. Ketemu lagi kan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Perkalian 2. Ya, kalau 20 mulai dari 20, 40, nah dan seterusnya. Ketemu nih. Kita samakan penyebutnya menjadi 20. Ya. Oke. Tahap 1 sudah ketemu. Sekarang kita menuliskan dari masing-masing bilangan. Ya. 3 per 4 yang pertama. Nih, tulisin dulu ya. 3 per 4, kemudian ada 2 per 5, 1 per 2, dan 17 per 20. Ini penyebutnya kita ubah menjadi 20 semua. Nah, kalau yang terakhir udah sama nih, berarti kita nggak usah ubah. Jadi 20, jadi 20, menjadi 20. Nah, sekarang kita perhatikan gimana sih 4 menjadi 20 itu? Oh, dikali dengan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, pembilangnya juga kita kalikan 5. 3 dikali 5, 15. Selanjutnya, 2 per 5. Dari 5 ke 20 dikali 4. Maka karena penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga kita kalikan 4. 2 dikali 4, 8. Selanjutnya, 1 per 2. 1 per 2. 2 menjadi 20 dikali dengan 10. Maka 1 juga kita kalikan dengan 10. 10. Yang ini sudah ya. Nah, sekarang sudah dapat nih. Penyebutnya semuanya sudah 20. Sekarang kita hanya perlu membandingkan pembilangnya. 15, 8, 10, dan 17. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah 17 per 20. Kemudian 15 per 20. Kemudian 10 per 20. Yang terakhir 8 per 20. Yuk kita kembalikan. 17 per 20 ini tetap ya dari yang terbesar, berarti 17 per 20. Selanjutnya 15 per 20, 15 per 20 ini. 15 per 20 itu asalnya dari 3 per 4. Ini kita tulis lagi. 3 per 4. Selanjutnya 10 per 20. 10 per 20 asalnya dari 1 per 2. Yang terakhir 8 per 20 asalnya dari 2 per 5. Inilah hasilnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada menyederhanakan pecahan. Masih ingat? Tadi kita belajar menyederhanakan pecahan. Caranya gimana? Menyederhanakan pecahan itu dengan melakukan pembagian antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sampai didapat
pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi di sini 6 dan 30. Kita bagi dengan 6. Kenapa? Karena 30 juga bisa dibagi 6. Jadi 6 per 30 itu kita bagi dengan 6. 6 dibagi 6, 1. 30 dibagi 6, 5. Yang kedua, 5 per 10. Nah, ini bisa dibagi 5 ya, karena 10 bisa dibagi 5. Jadi di sini dituliskan 5 dengan 10 sama-sama kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Oke. Yang ketiga, 4 per 40. Nah, di sini udah kelihatan kita bisa membaginya dengan 4. 40 dibagi 4, 4 bisa dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 40 dibagi 4, 10. Kemudian 24 dan 30. 24 dan 30. Berapa pembaginya? 6 ya. Jadi 24 dibagi 6, 4. Kemudian 30 dibagi 6, 5. Ya, ini dia hasilnya. Ini udah nggak bisa dibagi lagi atau bentuknya sudah paling sederhana. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau masih ada yang kurang paham, kita bisa review lagi pembelajarannya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.